Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah masuki segmen Create Up dan sudah kembali bergabung rekan Keisha 7. Kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah sektor yang nampaknya ini cukup menarik. Pemainnya belum Yes, banyak, tapi betul. kebutuhan marketnya juga ini cukup tinggi Tinggi, begitu ya. betul Wiki. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan geliat startup logistik udara. Dan sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Beni Rustanto, Commissioner and Founder Raindo United Services. Selamat pagi Pak Beni. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Create Up pagi hari ini. Ini kemudian menjadi sebuah hal yang menarik sebelum kita spesifik bicara mengenai logistik udara begitu ya. Secara general sebetulnya bagaimana sih Pak Beni Anda melihat dinamika sektor logistik di Indonesia? Kalau berbicara dinamika, sangat tinggi dan sangat dinamis. Karena kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan. Dan satu-satunya negara dengan mempunyai 250 juta populasi kita. Dan kita adalah satu-satunya negara yang negara kepulauan kalau dibandingkan dengan negara Amerika, Eropa, Australia, lalu Cina dan India yang mereka mempunyai daratan dan dataran. Nah, ini merupakan salah satu momentum bagi kita semua bahwa inilah yang akan menjadi sesuatu hal bagaimana kita bisa secara inline bisa menekan biaya logistik di Indonesia. Nah, berdasarkan National Statistic di tahun 2022 dan 2021 pihak ekspor kita itu ada kenaikan hampir 6,8% atau sekitar 22 hingga 32 miliar US dollars. Nah, inilah dinamika ini merupakan salah satu momentum bagi kita bagaimana para UKM atau pelaku usaha dan UMKM itu bisa mereka mendapatkan suatu biaya logistik yang lebih murah. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Artinya memang ada satu upaya ataupun mungkin effort yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri untuk mendukung target dari pemerintah sendiri untuk menekan harga logistik di Indonesia, tapi kemudian tidak menekan juga quality dari servicesnya gitu ya. Betul sekali. Tadi yang menarik sempat disebutkan bagaimana keuntungan geografis Indonesia, Wiki. Tadi kan karena kalau dibanding dengan India yang banyak daratan, Indonesia dengan negara kepulauan. Betul. Pak Beni sendiri melihat marketnya dan juga demand-nya Indonesia seperti apa, Pak? Kalau berbicara market dan demand, walaupun kita sekarang benchmarknya itu adalah kita lihat pada saat COVID time ya, COVID time. Pada tanggal 1 April itu satu peraturan pemerintah itu tidak diperbolehkan yang namanya penumpang itu tidak boleh terbang. Namun dari Sabang sampai Merauke untuk kebutuhan domestik itu yang namanya logistik movement itu tetap dibutuhkan. Nah, inilah yang menjadi salah satu challenge bagi orang Indonesia, bagi di Indonesia, bagaimana caranya logistik movement ini bisa terakomodir dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah kenapa kita melihat ada satu momentum, baik itu secara bisnis maupun secara makro, bagaimana kita bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan dari secara logistik. Inilah kenapa hadir Raindo United Services untuk bisa memberikan solusi bagi para pelaku usaha. Oke, secara spesifik untuk market logistik jalur udara sendiri, Anda lihat ini juga memang menarik dan seberapa besar sih permintaannya untuk kita kemudian mendapatkan gambaran lah ya, misalnya dari awal RUS berdiri sampai dengan sekarang, demand-nya ataupun market-nya, growth-nya udah seperti apa? Kalau kita bicara National Statistic atau bps.co.id itu, ekspor kita itu tidak terdampak dengan adanya COVID. Bahkan kita ada kenaikan secara ekspor yang khususnya marine product yang memang mempunyai export quality itu naik sebesar 6,8% dibanding year on year di tahun 2021. Namun yang kita perhatikan di sini adalah semua produsen kita atau pelaku usaha kita itu Indonesia Timur itu kaya dengan yang namanya marine product gitu ya, kayak belut, ikan, lobster dan segala macam. Nah, itu yang menjadi salah satu challenge-nya kita bahwa dari mereka itu semua ada dua alternatif antara mereka menjalankan supply-nya mereka itu melalui kapal laut yang which is take 2 sampai 3 minggu atau mereka menggunakan domestic freight dan mereka harus memindahkan antara gudang domestik dengan gudang internasional sehingga biaya logistik itu menjadi lebih tinggi. Nah,
Dengan hadirnya Raindo United Services, kita adalah pesawat yang bisa membawa direct flight menuju Jepang, Hong Kong, Singapura, langsung dari produsen. Ya, dan ini adalah pesawatnya ataupun unitnya khusus untuk logistik begitu ya, Betul, tidak kemudian betul. bersatu dengan yang pesawat-pesawat yang memang ada services untuk penumpangnya gitu. Betul. Oke, baik, semakin mari kita lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Beni, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Pak Beni Rustanto, Commissioner and Founder Raindo United Services. Menarik, pada saat jeda kita lanjutkan perbincangan gitu ya, sampai nggak sadar kalau acaranya harus segera mulai. Oke, tadi sudah disampaikan secara general lah ya services yang diberikan oleh RUS lah. Nah, secara detail lah layanan-layanan apa saja yang dimiliki sehingga kemudian ini nampaknya menjadi sebuah layanan yang nampaknya baru pertama di Indonesia. Betul. Oke, silakan dijelaskan Pak Beni. Oke, Raindo United Services itu kita mempunyai filosofi. Raindo itu adalah nama company kita adalah PT Ruskai Aero Indonesia, kita sebutnya Raindo. Dan United itu adalah menggabungkan seluruh bisnis logistik ya yang membutuhkan secara integrasi. Dan kita adalah satu-satunya airlines yang menggunakan berbasis digital. Jadi tidak hanya kita berbicara freighter, tapi secara digitalisasi kita menggunakan apps yang bisa di-download di dalam Play Store dan App Store. Sehingga apa? Semua produsen maupun customers kita itu bisa melihat secara real time. Kapan barangnya mereka atau ikannya mereka nyampe di Jepang dan di mana dalam keadaan ikan tersebut itu masih hidup atau tidak. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Boeing 737-800 ini itu merupakan salah satu pesawat yang memang bisa dibilang sangat efektif dan efisien. Secara payload kita 23,5 ton, dengan kita mempunyai 2 engine, tipenya adalah CFM 56-7B, itu adalah fuel consumption kita akan lebih saving. Oke. Nah, dengan begitu jarak dari pesawat kami itu bisa ke Narita, Shanghai, Hong Kong dan Singapura secara direct flight. Oke. Nah, kita akan mengatur satu rotasi dalam network manajemen kita. Kita akan langsung dari Balikpapan, Ujung Pandang, Manado dan Ambon itu untuk bisa direct flight sehingga semua produsen itu tidak perlu harus melewati beberapa hal yang kota-kota lain. Ada 2 cara. Yang pertama mereka lakukan itu adalah menggunakan sea freight. Jadi dari Balikpapan dia menggunakan sea freight ke Narita itu takes around 2-3 minggu. Atau mereka semua dari produsen mereka akan bawa itu ke Jakarta dengan double cost. Untuk dia bawa ke Jakarta dia sudah harus bayar domestic freight. Lalu baru sampai di Jakarta dia rubah dari gudang domestik dia akan rubah ke gudang internasional. Nah inilah biaya logistik itu yang selalu digaungkan oleh Bapak Presiden kita. Bagaimana caranya kita bisa menurunkan biaya logistik ini supaya para pelaku usaha kita ini bisa menikmati margin yang lebih baik. Nah ini memangkas 2 dari terkait dengan waktu, tapi juga cost efisiensinya ya Wiki ya kalau kita lihat ya Pak. Apalagi tadi cukup menarik karena dengan digitalisasinya, jadi bisa men-track langsung. Kalau kita aja lihat makanan kita Mas udah dekat gitu, itu excited gitu. Betul sekali. Kita adalah satu-satunya airline, cargo airlines yang berbasis digital. Itu mungkin kita bisa mengatakan di Indonesia yang pertama, lalu di Asia kita juga yang pertama. Sehingga semua itu kita kombinasikan secara digital maupun secara tangible-nya itu orang akan bisa melihat secara transparansi hingga kita bisa lakukan ke pilot kita. Secara cargo manifest kita bisa lihat mereka membawa apa saja. Artinya dia adalah pesawat khusus untuk logistik kurang lebih gitu ya. Fasilitasnya untuk di dalamnya sendiri saya ngebayangnya ini ada storage yang cold storage untuk betul-betul memastikan quality dari barang-barang perikanan yang itu benar sekali Mas. Bahwa di dalam pesawat 737-800 ini kita adalah satu-satunya airline yang menggunakan kontainer atau bahasa airline-nya itu adalah unit loading device yang mempunyai refrigerator, kulkas. Jadi kita bisa membawa yang frozen meat, frozen fish, ya, yang bisa sampai dengan minus 20-30 derajat. Baik. Sehingga pesawat itu kita tinggal terbangkan dengan menggunakan ULD
sehingga mereka bisa menerima secara fresh. Baik. Oke, Pak cukup. Beni, singkat, karena waktu kita sangat singkat. Target RUS ke depan seperti apa? Apa yang kemudian ingin dicapai lah? Ya, memangnya seharusnya kalau kita dalam Rendo United Services ini dengan kita mempunyai filosofi adalah bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi yang bukan lagi kompetisi. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari kita mendorong membuat adalah perusahaan ini menjadi lebih bersama-sama untuk bisa menurunkan biaya logistik. Dan khususnya yang paling penting adalah kita lihat dari secara kolaborasi dan partnership ini sehingga semua itu bisa hand in hand. Ya, Oke. betul sekali. Dan ini Dan juga itu pasti akan menurunkan semua biaya logistik. betul. Dan juga akan berdampak kepada citra dari produk-produk Ya, Indonesia sendiri, betul. begitu ya, bahwa Indonesia bisa memenuhi quality ataupun standar quality dari berbagai macam negara lah ya. Karena memang secara quality ini dapat dijaga lah dari proses Ya. distribusinya. Iya, ini seperti membuka sebuah pintu buat ekspor Indonesia yang memang potensinya besar, tapi memang karena selalu distribusi dan logistik biayanya selalu jadi pain Masalah gitu itu, ya. tapi ini sudah mulai ada solusi Iya. lagi yang bermunculan. Pak Beni, terima kasih sudah Sama-sama. bergabung bersama kami. Saya pikir bisa Menarik lebih panjang sekali. lagi. Waktu kita sangat pendek, mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang Oke, lagi ya. terima kasih loh Mas. Ditunggu terus berbagai macam solusi lah yang ditawarkan oleh Ya, RUS, tentu ya. saja untuk UMKM dan juga nelayan dan juga petani yang ada di Iya. Indonesia biar Betul, bisa betul. masuk ke pasar global. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk IHSG pada saat ini bergerak menguat 0,21% di level 6.718,501. Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 dengan penguatan masing-masing 0,48% dan 0,39%. Selanjutnya pemirsa dari Top Gainers, pada pagi hari ini ada BBCA, kemudian Adro, Sage dan juga Hill. Ya, saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top loser sejauh ini pemirsa ada NATO, Garuda Indonesia, kemudian juga ada United Tractors, ada Astra International dengan pelemahan masing-masing 0,43%, 1,47%, 0,32% dan 0,76%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, di mana energi memimpin 0,54%, sementara infrastruktur, basic dan non-cyclic ini masing-masing melemah 2,36%, 2,61% dan 0,58%. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan ataupun pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kezia 7. See you in the morning.